Halo Sobat Otomotif, selamat datang kembali di channel kami. Di tahun 2025 ini, punya budget 80 jutaan tapi bingung mau cari mobil keluarga yang tangguh, irit, dan gak bikin kantong jebol? Tenang, Anda berada di video yang tepat. Hari ini, kita akan bedah tuntas 5 MPV legendaris di pasar mobil bekas yang harganya stabil di angka 80 jutaan. Bukan cuma review biasa, kita akan bandingkan semuanya secara head-to-head. Mulai dari konsumsi BBM, biaya pajak tahun 2025, perawatan, sampai kelegaan kabinnya. Mana yang paling worth it buat keluarga Anda? Kita mulai dari sang raja jalanan. 1. Toyota Avanza generasi 1 facelift 2010 hingga 2012. Pilihan pertama tentu saja mobil sejuta umat. Toyota Avanza generasi pertama facelift terakhir, kita ambil contoh tahun 2011 tipe G. Kenapa ini jadi patokan? Karena Avanza adalah definisi aman di dunia mobil bekas Indonesia. Di tahun 2025 ini, untuk unit yang terawat harganya ada di kisaran 85 jutaan hingga 90 jutaan. Mesinnya legendaris, K3 VE 1300cc VVT-i. Tenaganya 92 PS dengan torsi 120 Nm. Cukup banget untuk harian. Konsumsi BBM. Untuk dalam kota dengan lalu lintas padat, Anda bisa dapat sekitar 10-11 km per liter. Kalau dibawa keluar kota, bisa lebih irit lagi, tembus 14-15 km per liter. Sangat rasional untuk sebuah mobil keluarga. Nah, ini yang penting. Pajak tahunan di 2025 untuk Avanza tahun 2011 ini ada di angka sekitar 1,7 jutaan. Cukup terjangkau. Masuk ke dalam, kabinnya fungsional, jangan harap mewah ya. Dashboardnya simple, materialnya hard plastik, tapi durabilitasnya jangan ditanya. Fiturnya standar banget, biasanya sudah ada double blower untuk tipe G yang bikin dingin sampai belakang. Head unit single din atau double din aftermarket. Keluarga kabin cukup untuk 7 orang walau baris ketiga lebih cocok untuk anak-anak. Soal perawatan, inilah juaranya. Spare part ada di mana-mana, dari ori sampai KW Super. Semua bengkel pasti bisa nanganin. Suspensi agak keras dan limbung di kecepatan tinggi khas chassis leather frame. Tapi justru ini yang bikin dia tangguh diajak jalan rusak. Jadi Avanza ini adalah paket komplit untuk yang cari mobil fungsional, irit, dan perawatannya super gampang. 2. Daihatsu Xenia generasi 1 facelift 2011-2013. Selanjutnya, kembarannya Daihatsu Xenia. Kita ambil contoh tahun 2012 tipe R. Secara basis, ini mobil yang 95% sama dengan Avanza. Mesin, sasis, bodi, semua identik. Tapi, ada keuntungannya. Di tahun 2025, harga Xenia ini sedikit lebih ramah di kantong. Untuk tahun yang sedikit lebih muda, 2012, Anda bisa dapat di angka 80 juta pas. Bahkan di bawahnya. Spesifikasi mesinnya sama persis dengan Avanza. K3 VE 1300cc VVT-i. Jadi konsumsi BBM-nya pun identik. 10-11 km per liter dalam kota dan 14-15 km per liter luar kota. Begitu juga dengan biaya perawatan mesinnya. Plak ketiplek sama murahnya. Pajak tahunannya, karena tahunnya sedikit lebih muda, pajaknya mirip-mirip. Ada di angka sekitar 1,8 jutaan di tahun 2025. Perbedaannya di mana? Biasanya di detail interior dan fitur. Terkadang, kualitas material interior Xenia terasa sedikit di bawah Avanza. Dan beberapa fitur seperti kelengkapan safety-nya mungkin berbeda. Tapi untuk fungsi dasar sebuah MPV, dia sama persis. Suspensi dan kelegaan kabin sama rasanya dengan Avanza. Jadi kalau Anda tidak terlalu peduli dengan merek Toyota dan ingin harga yang lebih murah dengan tahun yang lebih muda, Xenia adalah pilihan yang sangat cerdas. Anda dapat mobil yang sama dengan harga lebih baik. 3. Nissan Grand Livina generasi 1 2011-2013. Oke, sekarang kita lupakan sasis tangga. Buat Anda yang prioritasnya adalah kenyamanan, perkenalkan Nissan Grand Livina. Kita ambil contoh tipe XV tahun 2012. Di tahun 2025, harganya sangat menggoda. Ada di rentang 75 juta sampai 85 jutaan. Ini mobil yang feel-nya beda banget dari duo Avanza Xenia. Mesinnya lebih besar, HR15DE 1500cc dengan tenaga 109 PS dan torsi 148 Nm. Jelas lebih bertenaga. Tapi bagaimana dengan konsumsi BBM-nya? Ternyata nggak boros-boros amat. Dalam kota bisa dapat 9-10 km per liter.
dan luar kota bisa tembus 13-15 km per liter. Sedikit lebih boros di dalam kota dibanding dua Avanza Xenia, tapi sepadan dengan performanya. Pajak tahunannya di 2025, untuk tahun 2012, ada di angka sekitar 2 jutaan, sedikit lebih mahal. Disinilah keajaiban Livina, kenyamanan. Dia pakai sasis monokok, sama seperti sedan. Hasilnya, suspensi jauh lebih empuk, lebih stabil di kecepatan tinggi, dan kabinnya lebih senyap, jauh di atas Avanza Xenia. Interiornya juga terasa lebih mewah dan modern. Dashboardnya lebih driver-oriented. Kelegaan kabinnya oke, tapi karena bodinya lebih ceper, baris ketiganya terasa lebih sempit dibanding Avanza sekalipun. Ini komprominya. Perawatan? Nah, ini yang harus jadi catatan. Biaya spare part dan servis Nissan umumnya sedikit di atas Toyota Daihatsu. Tapi bukan berarti mahal banget kok. Selama dapat unit sehat, perawatannya masih sangat masuk akal. Jadi, kalau Anda rela sedikit mengorbankan ketangguhan di jalan jerek dan biaya perawatan demi kenyamanan level sedan untuk keluarga, Grand Livina adalah pilihan yang tak terkalahkan di harga ini. 4. Suzuki R3, generasi 1, 2012-2014. Inilah dia Suzuki R3. Kita ambil contoh tipe GL tahun 2013. Kemunculan R3 ini benar-benar mengebrak pasar LMPV karena ia menawarkan resep yang sama sekali baru. Di akhir tahun 2025 ini, Anda bisa membawa pulang R3 generasi pertama dengan kondisi terawat di rentang harga 85 jutaan hingga 95 jutaan. Sedikit di atas Grand Livina untuk tahun yang sama, tapi ada alasan kuat di baliknya. Jantungnya adalah mesin legendaris K14B berkapasitas 1400 cc. Tenaganya memang di bawah Grand Livina yaitu 95 PS dengan torsi 130 Nm. Tapi jangan salah, mesin ini adalah monster efisiensi. Untuk konsumsi BBM-nya, di dalam kota dengan mudah Anda bisa dapat 11-12 km per liter bahkan lebih. Untuk rute luar kota, angka 19-18 km per liter sangat mungkin diraih. Jelas, ini adalah yang paling irit di antara semua MPV bensin yang kita bahas. Pajak tahunannya di 2025 untuk tahun 2013 juga sangat ramai di kantong, yaitu di kisaran 1,9 jutaan, lebih murah dari Grand Livina. Sekarang, kita bandingkan langsung dengan Grand Livina yang baru saja kita bahas. Sama-sama nyaman karena pakai sasis monokok dan penggerak roda depan FBD, tapi karakter keduanya berbeda. Jika Grand Livina terasa lebih berat dan mantap seperti sedan Eropa, R3 terasa lebih ringan, lincah, dan sangat mudah dikendalikan, membuatnya jadi jagoan untuk selap-selip di perkotaan. Soal perawatan, disinilah R3 unggul telak dari Livina. Biaya servis dan harga suku cadang Suzuki terkenal sangat terjangkau, bahkan bersaing ketat dengan duo Avanza Xenia. Jaringan bengkelnya pun sangat luas. Masuk ke interior, tipe GL sudah dilengkapi AC double blower yang dinginnya merata sampai belakang, desain dashboardnya modern dan user-friendly. Dan soal kelegaan kabin, inilah keajaiban rekayasa Suzuki. Meskipun dimensinya kompak, space management di R3 terasa sedikit lebih superior dari Grand Livina, terutama pada akses dan legroom di baris ketiga yang terasa lebih akomodatif. Jadi, Suzuki R3 ini mengambil semua hal yang kita suka dari sebuah MPV, nyaman seperti sedan, super irit bahan bakar, kabin yang lega dan praktis, serta biaya kepemilikan yang sangat-sangat rendah. R3 adalah pilihan paling cerdas untuk keluarga modern yang menginginkan paket komplit tanpa kompromi. Ia adalah penengah yang sempurna antara kenyamanan Grand Livina dan biaya operasional Avanza. 5. Wuling Convero S tipe C atau L 2017-2018. Pilihan kelima dan yang paling out of the box, Wuling Convero S. Kita ambil contoh unit tahun 2017. Ini adalah pilihan yang paling radikal karena dengan budget 80 jutaan hingga 95 jutaan di akhir tahun 2025 ini, Anda tidak lagi mendapatkan mobil dari tahun 2012 atau 2013, tapi mobil dari tahun 2017. Mesinnya berkapasitas 1500 cc PTEC DVVT yang menghasilkan tenaga 107 HP dan torsi 142 Nm. Uniknya, berbeda dari R3 dan Grand Livina, Convero kembali menggunakan sistem penggerak roda belakang RWD seperti Avanza, yang membuatnya lebih tangguh saat menanjak dengan beban penuh. Soal konsumsi BBM, karena bodinya yang besar dan penggerak RWD, ia sedikit lebih boros dari R3. Di dalam kota, angkanya ada di kisaran 9-11 km per liter. Sementara untuk rute luar kota bisa mencapai 13-14 km per liter. Pajak tahunannya untuk tahun 2017 di 2025 ini berada di angka sekitar 2,3 juta rupiah, sedikit lebih tinggi karena tahun produksinya yang jauh lebih muda. Sekarang, mari kita adu langsung dengan R3. Disinilah letak brutalnya value for money Convero. Pertama, kelegaan kabin.
Jika Anda pikir R3 sudah lega, maka kabin Convero terasa seperti apartemen studio. Ruang kepalanya luar biasa tinggi, dan baris ketiganya adalah yang paling layak huni di kelas LMPV, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Benar-benar superior. Kedua, fitur. Untuk tahun 2017, fitur Convero S tipe tertinggi bahkan membuat mobil-mobil lain di daftar ini terlihat kuno. Sebut saja lampu proyektor, rem belakang sudah cakram, Tire Pressure Monitoring System atau TPMS untuk memantau tekanan ban, hingga port USB charger yang tersedia sampai ke baris ketiga. Ini adalah fitur-fitur yang tidak pernah Anda bayangkan ada di mobil seharga 80 jutaan. Lalu bagaimana dengan kenyamanan? Suspensinya sangat empuk, dirancang untuk memanjakan penumpang. Namun ini juga berarti ia sedikit limbung saat bermanuver cepat. Soal perawatan, inilah yang menjadi pertimbangan utama. Jaringan bengkel resmi Wuling sudah cukup banyak. Namun untuk ketersediaan suku cadang di bengkel non-resmi tentu belum seluas merek Jepang. Wuling Convero adalah pilihan paling logis jika Anda menyingkirkan soal brand image. Anda mendapatkan mobil yang jauh lebih mudah, jauh lebih lega, dan jauh lebih kaya fitur dibandingkan kompetitornya dengan budget yang sama. Ini adalah mobil untuk pemikir rasional yang menginginkan value paling maksimal dari setiap rupiah yang mereka keluarkan. Sebuah penawaran yang terlalu bagus untuk diabaikan. Jadi, setelah kita bedah tuntas kelima MPV bensin paling worth it di harga 80 jutaan untuk tahun 2025, satu hal menjadi sangat jelas. Tidak ada satu mobil yang sempurna untuk semua orang. Setiap mobil menawarkan keunggulannya masing-masing untuk tipe keluarga yang berbeda. Mari kita simpulkan dengan cepat agar Anda bisa menentukan pilihan. Pilih Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia jika Anda adalah tipe keluarga yang mencari ketenangan pikiran. Ini adalah pilihan paling aman, perawatannya paling mudah dan murah, suku cadang ada di mana-mana, dan harga jual kembalinya paling kuat. Ini adalah mobil tanpa drama. Pilih Nissan Grand Livina jika Anda adalah tipe keluarga yang memprioritaskan kenyamanan di atas segalanya. Jika Anda sering melakukan perjalanan jauh lewat tol, menginginkan keheningan kabin dan bantingan suspensi selembut sedan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Grand Livina di harga ini. Pilih Suzuki R3 jika Anda adalah tipe keluarga yang cerdas dan efisien. Anda mendapatkan kenyamanan yang mendekati Grand Livina namun dengan konsumsi BBM yang jauh lebih irit dan biaya operasional serendah Avanza. Ini adalah paket all-rounder terbaik yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dan terakhir, pilih Wuling Convero jika Anda adalah tipe keluarga yang paling rasional dan menginginkan value paling maksimal. Anda rela menukar nama besar merek Jepang demi mendapatkan mobil yang usianya 5 tahun lebih muda, dengan kabin paling lapang dan fitur paling melimpah. Ini adalah pilihan paling logis dari sisi spesifikasi. Jadi pertanyaannya kembali kepada Anda. Tipe keluarga yang manakah Anda? Yang mencari ketenangan, kenyamanan, efisiensi, atau nilai maksimal? Ingat, sebagus apapun rekomendasinya untuk mobil bekas, kondisi adalah raja. Pastikan Anda membawa mekanik terpercaya dan melakukan test drive yang lengkap sebelum membuat keputusan akhir. Menurut Anda, mana mobil yang paling pas? Tulis pilihan dan alasan Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda suka dengan video perbandingan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah cerdas dalam memilih kendaraan.